ada kursi menteri kosong, saya kira diisi, ini proses biasa saja. Kan mereka sekarang sudah dalam koalisi, jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya. Saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Baik, kembali kami lanjutkan lagi perbincangan. Bang Ciko, kembali ke Anda. Sebelum ngomongin nanti masa depan PDI Perjuangan ya di koalisi pemerintahan, saya ingin apakah betul bahwa masuknya Demokrat ke dalam pemerintahan Jokowi saat ini itu semakin mengonfirmasi bahwa memang ada keterlibatan aktif dari Presiden Jokowi pada saat pemilu 2024 dalam hal pemenangan Prabowo Gibran, sehingga hasilnya pun masih kita bisa lihat sampai sekarang. Demokrat akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Pertanyaannya pertanyaan yang saya udah jawabannya, semua orang tahu bahwa keterlibatan aktif presiden ini kan saya dengan kasat mata kita bisa lihat ya dari sejak awal. Ya kan banyak hal justru baik yang terlihat, terucap, ya kan beliau menunjukkannya dengan sikap-sikap dan juga hal-hal yang masih diduga seperti intervensi untuk meloloskan Gibran sebagai calon melalui intervensi beliau di MK, ini masih dugaan, tetapi ini juga dugaan yang cukup kuat dari masyarakat. Saya rasa ini sesuatu hal yang kita semua bisa mengetahui bahwa Presiden jelas ada keberpihakan, jelas juga secara aktif bisa kita lihat. Kalau begitu Bang Ciko, PDI Perjuangan apakah masih akan tinggal diam sampai saat ini? Kalau kami pantau kan tadi pagi Menteri PDI Perjuangan banyak yang tidak hadir, yang hadir hanya Menteri Azwar Anas begitu. Apakah ini sebagai sinyal-sinyal bahwa PDI Perjuangan tidak akan lama lagi berada dalam koalisi Jokowi? Saya tidak tahu dan terus terang aja ya, karena memang DPP belum menggelar rapat dan belum ada keputusan resmi yang dibagikan pada kader-kader termasuk saya, jadi saya tidak bisa terlalu jauh menjawab soal itu. Tapi kan kita bisa tahu posisi di mana Pak Jokowi berada, ya kan, dalam Pilpres kemarin dan akhir-akhir ini, dan itu aja yang kita bisa lihat bersama. Nah, kita sama-sama, karena fokus kita terus terang aja masih menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait pemilu. Bang Ege, kalau kita mengukur masa depan PDI Perjuangan ya, terhitung sejak sekarang deh setelah pemilu 2024 sampai nanti di pemerintahan baru, masih tepatkah untuk berada dalam koalisi pemerintahan atau sebaiknya gabung saja sama PKS sejak sekarang menjadi menjadi oposisi? Ya, saya rasa PKS, Partai Demokrat, apalagi PDI Perjuangan itu sudah terlatih ya untuk menjadi oposisi dalam jangka waktu yang panjang dan menghadapi berbagai tantangan. Tapi yang mau saya mungkin luruskan itu mengenai koalisi yang terbentuk saat ini. Rasanya bukan demikian kan Ciko ya, karena saat ini sampai 20 Oktober di Indonesia itu seakan-akan koalisinya masih yang ini. Sementara pemenang pemilu kemarin itu adalah koalisi setelah 20 Oktober kan. Nah, itu yang harus kita luruskan. Padahal pemilu kita itu 14 Februari 2024. Itu logika-logika yang masih belum bisa masuk di akal kita gitu. Bahwa ada orang misalnya menyampaikan perubahan, lalu perubahannya ditahan dulu sampai 20 Oktober 2024. Apalagi posisi PDIP juga kan sekarang ini sedang agak bingung. Jadi, Sylvia, Indonesia ini sangat unik ini. Komposisi politiknya, komposisi koalisinya, tanggal-tanggal berkoalisi atau bukan. Nah, kalau kembali ke Sylvia, tentu saja ini yang justru menjadi bahan pikiran dari Bapak Joko Widodo, yaitu apa? Membayangkan kalau betul PKS, Nasdem, kemudian PKB dan PDIP menjadi oposisi gitu ya. Padahal program-program yang sedang dilancarkan oleh Prabowo Gibran sambil kita menunggu rekapitulasi ya real count yang sesungguhnya nanti, itu kan adalah program-program populisme yang membutuhkan sangat banyak dana ya. Dan di sana sini bagaimana menjelaskan tentang bansos kemarin misalnya. Nah, itu harus dari sekarang dan Pak Jokowi sudah melakukan itu dengan tadi ya ada pecah, perkuat, rangkul. Nah, ini bagian yang perkuat dan rangkul. Jadi kalau menjawab langsung, kita tetap berharap PDI Perjuangan ya mungkin sekarang gilirannya menunjukkan kembali jati dirinya sebagai oposisi. Mungkin nanti bersama PKS, Nasdem, dan PKB. Itu logika-logika komunikasi politik yang lurus-lurus dan jernih.
Baik, oke, baik. Mbak Diska, kita kembali lagi soal hubungan Demokrat dengan pemerintahan Jokowi selama ini. Panas dingin hubungan Demokrat dengan pemerintahan Jokowi itu kan sudah terjadi, bahkan dulu Demokrat menuding ada upaya dari istana untuk mencaplok Demokrat lewat Kepala KSP Muldoko. Pak SBY juga pernah menulis buku Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi. Jadi dengan kehadiran Demokrat sekarang dalam koalisinya Jokowi, apakah akan mengubah cara pandang Demokrat terhadap dulu apa yang diaspirasikan Demokrat dulu? Ya, oke. Pertama mungkin Mbak, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Ciko dan juga tentu ini adalah berarti kita saat ini bermitra dalam satu koalisi pemerintahan yang sama dengan PKB, Nasdem, lalu kemudian PDIP yang juga saat ini masih membantu Presiden begitu. Sehingga ya tentulah ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain, melihat bahwa saat ini tentu masih banyak meskipun ada pemilu kemudian, tapi tentu kita masih melihat bahwa masih ada pemerintahan yang berjalan di mana di dalamnya masih ada partai-partai yang selama ini mungkin ada perbedaan arah dan pilihan dalam pemilu 2024, tapi tentu saya juga harus sungkem dulu sama Bang Ciko karena kita sekarang saat ini juga masih dalam satu kerjasama yang sama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama PDIP dan teman-teman PKB, Nasdem dan yang lainnya begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu Mbak, ini adalah mungkin kita bukan tidak mengubah cara pandang. Ini bukan masalah mengubah cara pandang, tapi tentu ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan aspirasi yang selama ini kita Partai Demokrat hanya bisa di luar sebagai oposisi, tapi tentu saat ini ketika Partai Demokrat mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut dalam pemerintahan Presiden, setidaknya dalam 8 bulan ke depan, tentu apa yang selama ini diaspirasikan oleh Partai Demokrat selama ini di luar, tentu sekarang bisa dia dari dalam melakukannya begitu. Jadi tentu ini bukan masalah mengubah cara pandang, tapi tentu kalau selama ini kita hanya bisa melakukan aspirasi dari luar, sekarang justru kami akan membantu apa yang bisa kita bantu dari Partai Demokrat untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo setidaknya sampai 8 bulan ke depan untuk akan melakukan tetap kritis transisi yang atau baik. lebih kompromistis nanti? Menurut saya tidak ada yang kompromistis. Tentu dalam politik ini kan tidak pernah ada yang seolah-olah ada hitam dan putih begitu. Kita juga tahu bahwa saat ini meski pemilu saat ini rasanya agak cukup hangat begitu, tapi tentu kita lihat bahwa masih banyak pembantu-pembantu presiden dari partai politik yang selama ini tentu berbeda pilihan politik dalam pemilu 2024 saat ini masih berada dalam koalisi pemerintahan. Jadi tentu ini bukan masalah lain, tapi tentu ini adalah bagian bagaimana kita sama-sama menjalankan bangsa bahwa bangsa ini terlalu besar untuk sudah kami dilakukan tangkap. Sayang sekali harus kita akhiri karena sudah mau azan ini, tapi sudah kami tangkap informasinya Mbak Diska, Bang Ege, Bang Ciko. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih, selamat bekerja.